Dan kemungkinan tidak akan ada dunia nyata lagi. Iya. Ngeri banget kan? Ngeri juga sih. Kali ini ngomongin apa? Metaverse dong. Ngomongin properti. Iya kan? Properti digital. Gini dulu biar paham nih yang nonton ya. Metaverse itu dikira penonton kita segaptek itu. Ya nggak tahu ya. Kalau gaptek ya nggak mungkin buka YouTube sih. Ketika pencarian metaverse itu yang nonton tidak serendah itu. Maaf, saya yang goblok. Maaf ya, saya yang goblok. Coba jelasin. Karena masih ada tiba-tiba aku yang jelas. Karena ada yang belajar apa sih metaverse ketika metaverse ini adalah... mungkin salah, ini pendapatku ya. Metaverse itu adalah dunia lain, ya dunia maya. Wow, gitu. Dunia lain ya. Dunia maya. Jadi dunia maya di mana kita itu bisa hidup di situ juga dengan karakter kita yang kita bikin. Bukan kita masuk ke dalam secara fisik, kita masuk ke situ karena nggak bisa karena digital. Karena digital. Nah, kemungkinan ini ada perkembangan. Fisik pun nanti kita bisa merasakan sentuhan-sentuhan juga. Oh iya? Loh iya. Oh, karena ada alat yang penunjang. AI, alat penunjang. Oh, kayak sudah ada sih sebenarnya kayak nonton di wahana-wahana, nonton bioskop. VR. Pakai VR. Pakai VR abis ada di wahana-wahana itu ketika ada adegan kecemplung air tiba-tiba muncrat air. Mungkin kayak gitu kan ya. Gitu. Iya. Nah, tapi yang jadi menarik metaverse ini ya, itu kan banyak sekali orang yang membeli lahan, istilahnya membeli lahan di situ. Kayak misalkan kalau di sini membeli tanah untuk dijadikan perumahan. Kayak gitu kan di metaverse itu kan. Dan tanahnya nyata. Tanahnya nyata. Bisa disentuh. Nah, kalau di dunia nyata ya. Iya, tanahnya. Nah, kalau di metaverse itu kan kita nggak nyata. Tiba-tiba beli. Berupa digital. Ya kan. Nah, pandangan orang-orang kan apa ini? Kita membeli barang yang tidak kita bisa pegang gitu loh. Gimana menurut antum? Ya kalau aku sih setuju aja. Karena nanti mau nggak mau memang perkembangan zaman. Contohnya gini. Sekarang udah ada uang digital, Bitcoin. ya, mata uang digital itu kan, ya termasuk di Bitcoin atau kasarannya pembayaran digital lah, lebih gampangnya. Kita nggak pakai uang cash, contohnya pakai aplikasi apalah itulah, gitu kan. Banyak sekarang lebih pakai QRIS, jadi kita nyeken gitu udah, gitu. Yang penting kita punya dana di salah satu bank, tuh, misalkan seperti itu. Ya itu sah-sah aja menurut itu menggampangkan sebenarnya gitu loh. Tapi nanti ya namanya teknologi ya mau nggak mau nanti bakalan banyak orang-orang yang mungkin ada oknum yang bisa ngebobol. Pastilah. Pasti. Kalau internet itu kan bisa dihack. Kayak gitu loh. Pasti ada. Banyak kejahatan lain yang mungkin nanti seperti itu. Tapi di mana ada kejahatan kalau di internet nih kejahatan dibuat kenapa? Karena atau hacking dibuat karena dia menjual sebuah solusi. Contoh kenapa antivirus diciptakan virus? Karena yang buat virus itu adalah yang buat antivirus. Iya. Karena itu adalah bisnis. Produk tidak akan laku ketika tidak ada masalah. Produk tidak ada laku. Ya. Obat batuk tidak akan laku kalau tidak ada orang yang batuk. Oke. Nasi tidak akan laku ketika orang tidak ada yang lapar. Oke. Iya juga. Selama pantat Anda bolong, selamanya bisnis kuliner akan jalan. Kalau sudah tidak bolong lagi, jangan jual makanan. Jual NFT. Iya sih. Tapi nanti tuh ya di metaverse itu bakalan ada konser virtual. Gitu. Iya. Kemarin udah ada tuh Justin Bieber coba konser virtual. Tapi gini, metaverse itu kan sebenarnya wacana ya kan? Itu kan wacana sebenarnya. Tapi investor udah masuk ke situ semua. Iya, jadi konsep metaverse sesungguhnya itu adalah lebih ke seluruh dunia bergabung dalam satu naungan internet dan bisa ketemu satu sama lain. Jadi sekarang metaverse ini sebenarnya sudah lama, kayak game, terutama di game ada Fortnite. Itu juga kita bisa beli GTA. tanah di situ, jual beli tanah, dan kita bisa
masang baliho di situ. Karena ketika ada orang main ada balihonya. Ada ya, bisa spot iklan di situ. Terus Minecraft itu juga salah satu metaverse. Media sosial itu juga menurut saya juga metaverse. Makanya juga yang lebih sederhana mungkin ya. Iya, makanya bisa jual akun YouTube. Iya, bisa jual akun YouTube, bener. Itu bener. metaverse sih. Kenapa ya dijual akunnya? Iya, masalahnya kan itu namanya akun, kan kita nggak bisa pegang gitu loh maksudnya. Iya. Iya. Dan kita yang menjual kuncinya. Seperti orang jual rumah, yang dijual adalah kuncinya. Iya. Pegang kunci. Benar. Tapi kalau menurut Wawan nantinya akan mengikuti bikin metaverse, maksudnya punya investasi akan menginvestasikan di metaverse nggak? Pastinya. Jadi gini. Apa pertama yang mau contoh investasinya? Yang namanya investasi pasti tanah dong. Mau beli tanah ya? Pasti. Nanti kamu akan buat apa di situ? Yang penting beli tanah dulu. Saya kan kaum oportunis. Beli aja dulu. Nanti jadi apa? Ya lihat kondisi dong. Iya, tapi kan harus ada tujuan dulu pertama. Tujuannya adalah cuan. Karena itu globe. Karena investasi. Iya, universal. Jadi, sih. Lihat aja dulu gitu. Lihat aja, beli aja dulu, yang penting punya tanah dulu. Nah, dari situ lihat perkembangan. Ketika di situ rame, misalnya di situ ada banyak anak main game, ternyata di situ anak Fortnite, anak PUBG di situ ngumpul. Perang nih antara tim Fortnite sama PUBG di situ. Nah, berarti kan saya bisa tahu pasar. Oh, ini bisa dibuat toko senjata. Skin senjata di situ. Oh iya kan? Iya. Terus misalnya di tanah yang saya beli itu ternyata sebelahnya sering diadain konser gitu. Oke. Ya udah, saya akan salah satunya merchandise, dan saya akan jadi agensi tiket. Oh iya. Virtual. Oportunis. Iya benar. Boleh. Semua peluang. Iya. Kita tidak akan bisa hidup tanpa peluang. Karena itu bisa gini loh. Misalkan ya, nanti di metaverse itu sepatu misalkan Nike gitu kan. Yeah. Nah, itu misalkan kita punya yang fisik. Yang fisik nih yang bisa pakai gitu ya. Nah, itu nantinya itu udah ada sekarang. Sepatu itu bakalan bisa diaplikasikan di dunia metaverse juga. Jadi betul. Karakter kita itu punya sepatu itu, dan orang lain yang nggak punya. Kita akan punya avatar diri kita sendiri. Dan yang lebih menariknya lagi, menarik dan sangat berbahaya untuk mental kalau nggak siap. Oh iya. Jadi kita bisa membuat avatar kita sesuai dengan impian kita. Misalnya Anda nih. Iya. Anda sebenarnya membayangkan saya adalah Taehyung misalnya. Anda bisa bikin avatar Anda adalah seganteng Taehyung, sesempurna itu. Iya. Jadi hal-hal yang Anda merasa fisik Anda itu ini kurang keren nih. Ini diri saya yang kekurangan saya di sini bisa dirubah di metaverse. Mungkin gini bisa juga, Itu berbahaya, brother. Atau gini, misalkan di dunia nyata dia kurang bahagia istilahnya, atau ya akhirnya di metaverse itu gara-gara fisik kan? Salah satunya gara-gara fisik. Di metaverse itu bikin karakter yang mungkin dia lebih bahagia di situ misalkan ya, karena banyak teman atau di metaverse dan bla 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 seperti itu. Akhirnya hidupnya lebih banyak ke metaverse. Dan akhirnya kehidupan nyatanya kehidupan sosial di dunia nyatanya ya nggak gitu loh. Dan kemungkinan tidak akan ada dunia nyata lagi. Iya. Ngeri banget kan? Ngeri juga sih kalau pikir. Itu kalau pengen tahu yang bener-bener metaverse itu nonton filmnya Ready Player One. Itu tentang apa? Ya tentang gamers. Game dia metaverse pakai itu. Virtual Ready Player One. Dan itu masalah itu, ini udah kejadian ya sama temanku juga. Itu main GTA roleplay di game itu, di dunia game itu dia punya masalah. Itu sampai bawa ke dunia nyata loh. Ya itulah dunia digital ya. Jadi harus siap dengan mental. Jadi harus ada pendidikan nih, harus ada edukasi. Dan kemungkinan YouTuber ada di metaverse kemungkinan ya. Konten influencer sekarang udah ada VTuber. Itu salah satu kan. Salah satu. Nanti yang bakal ngetren adalah VTubers, karena banyak orang yang tidak pede nggak bisa ngomong. Bisa bikin avatar yang bisa ngomong. VTuber. Kan bisa beli template
pintar ngomong. Kemungkinan seperti itu. Mungkin menakutkan ya. Karena kenapa menakutkan? Karena mungkin kita belum mengalami. Tapi mau nggak mau, ketika tadi Anda tanya, Wawan kira-kira mau beli nggak? Ya pasti beli. Karena kita juga bagaimanapun juga kita nggak bisa ngontrol kemajuan teknologi, ya kan? Karena bukan ranah kita. Dan akhirnya kita juga harus adaptif. Jadi nggak mungkin dong yang lain beli tanah di metaverse, saya tidak beli. Nah, yang terjadi adalah saya tidak akan punya aset kan jadinya. Iya sih. Kayak gitu. Ya tergantung bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi aja sih. Siap nggak siap, kita harus siap bro. Ya harus adaptif. Karena kalau misalnya dibilang nggak siap, bahkan bilang nggak mau nggak mau, terpaksa kita akan dipaksa oleh sistem nantinya. Karena secara otomatis registrasi, bikin KTP, bikin surat-surat apa kayak kakak nanti bisa-bisa ada di metaverse. Ada kantor. Ya otomatis dipaksa. Ada samsat. Sama juga kejadian yang vaksin. Banyak orang yang nggak mau vaksin. Haram. Tapi ternyata setelah kalau misalnya tidak vaksin, yang terjadi Anda akan tidak dapat daftar ini, daftar itu. Terpaksa. Kesulitan untuk mengurusi hal-hal seperti itulah ya. Terus masuk mall nggak bisa, sekarang harus peduli lindungi. Dan mau nggak mau aku harus nginstal juga dan harus vaksin. Sama juga di metaverse juga ada yang bilang takut ini menyeramkan dan lain sebagainya. Anda sekarang bilang menyeramkan, tapi mau tidak mau nanti Anda akan terpaksa. Karena kalau tidak mau di metaverse, kemungkinan Anda tidak akan punya pekerjaan. Ya udah, jadi itu pembahasan kita tentang metaverse. Jadi kalau kalian setuju dengan metaverse atau nggak ngerti, baca dulu, googling dulu deh. Baru komen.